Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Lidiasari dari kelas 5B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan moral secara umum. Sebelum saya menjelaskan moral secara umum, ada 3 hal yang saling berkaitan, yaitu etika, nilai, dan moral. Mengapa etika, nilai, dan moral saling berkaitan? Sebab semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, kita lanjut ke pembahasan moral secara umum. Apa itu sebenarnya moral secara umum? Seperti apa dia? Sebenarnya moralitas itu sangat sederhana yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita praktekkan? Yang pertama, kita harus mampu memperbaiki diri kita, yaitu kesalahan-kesalahan kecil di dalam diri kita. Tanpa mengubah sifat jelek, moral tidak bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Menurut Gilligan dalam Language and Bloom, moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seseorang dengan yang lainnya. Moral tidak hanya berhubungan dengan tingkah laku, namun juga mengarahkan seseorang untuk dapat berbuat baik kepada orang lain. Dengan demikian, moral memiliki suatu sistem atau komponen yang terkait satu sama lain, yaitu kesadaran dan perasaan moral ketika seseorang akan bertindak. Untuk dikatakan bermoral, maka seseorang harus sadar, kemudian merasa, baru terciptanya suatu tindakan yang dinamakan oleh Thomas Dicona adalah karakter. Selain itu juga, moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang berlaku di masyarakat. Jadi teman-teman, moralitas itu lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri. Baik, kita lanjut ke perilaku moral. Perilaku moral adalah produk dari 2 bagian karakter lainnya. Jika orang memiliki kualitas moral, intelektual, dan emosional seperti yang baik, mereka memiliki kemungkinan melakukan tindakan yang menurut pengetahuan dan perasaan mereka adalah tindakan yang benar. Namun, terkadang orang bisa berada dalam keadaan di mana mereka mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka harus melakukannya tetapi masih belum benar menerjemahkan perasaan dan pikiran tersebut dalam tindakan. Untuk memenuhi sepenuhnya apa yang menggerakkan seseorang sehingga mampu melakukan tindakan moral, justru menghalainya. Perlu melihat lebih jauh dalam 3 aspek karakter lainnya, yakni kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. Yang pertama yaitu kompetensi moral. Kompetensi moral adalah kemampuan mengubah pertimbangan dan perasaan moral ke dalam tindakan moral yang efektif untuk menyelesaikan sebuah konflik secara adil. Misalnya, kita membutuhkan keterampilan praktis seperti mendengarkan, mengomunikasikan pandangan kita tanpa mencemarkan nama baik orang lain, dan melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Pelaksanaan rencana tersebut akan lebih mudah jika sebelumnya kita telah memiliki pengalaman menolong orang yang tengah menghadapi kesulitan. Yang kedua yaitu kehendak. Kehendak ini dibutuhkan untuk menjaga emosi agar terkendali oleh akal. Kehendak ini juga dibutuhkan untuk dapat melihat dan memikirkan suatu keadaan melalui seluruh dimensi moral. Sebenarnya kehendak ini merupakan inti keberanian dari moral. Yang ketiga yaitu kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan faktor pembentukan perilaku moral orang-orang yang memiliki karakter yang baik, bertindak dengan sungguh-sungguh, dengan loyal, dengan berani, berbudi, dan adil, tanpa banyak tergoda oleh hal-hal sebaliknya. Mereka melakukan hal yang benar karena kebiasaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan moral. Ada 3 faktor yang menyebabkan kemerosotan moral. Yang pertama yaitu kurang tertanamnya nilai-nilai keimanan. Jika setiap orang kuat keyakinannya kepada Tuhan, mau menjalankan agama dengan bersungguh-sungguh, maka tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada pengawasan yang ketat, karena setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum-hukum dan ketentuan Tuhannya. Semakin jauh masyarakat dari agama, maka semakin susah memelihara moral dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana karena semakin banyak pelanggaran-pelanggaran dan semakin banyak pelanggaran-pelanggaran atas hak dan hukum. Faktor yang kedua yaitu lingkungan masyarakat yang kurang sehat. Faktor kedua ini yang ikut mempengaruhi moral ialah kurang stabilnya keadaan baik ekonomi, sosial maupun politik. Faktor yang ketiga yaitu pendidikan moral tidak terlaksana menuntut mestinya, baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.
Perlu diketahui, pemahaman tentang moral belum dapat menjamin tindakan moral. Moral bukanlah suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dengan mempelajari, tanpa membiasakan hidup bermoral dari kecil, karena moral itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian. Disinilah peran orang tua, guru, dan lingkungan yang sangat penting. Jika anak dilahirkan dari dan dibesarkan oleh orang tua yang baik, bermoral, atau tidak mengerti cara mendidik, ditambah pula dengan lingkungan masyarakat yang kurang stabil dan kurang mengindahkan moral, maka sudah barang tertentu hasil yang akan terjadi tidak menggembirakan dari segi moral. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.